Perkenalkan, nama saya Atmiya Benungsu, NPM 22220096. Saya dari Universitas Timur, Prodi Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kepemimpinan, teori kepemimpinan, dan peran kepemimpinan dalam organisasi. Baik, mari kita lihat yang pertama, konsep dasar kepemimpinan. Secara etimologi, kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut. Berasal dari kata dasar pimpin atau lead, berarti bimbingan atau tuntun. Setelah dibawa olan P, menjadi pemimpin atau leader, artinya orang yang mempengaruhi pihak lain. Berikut pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, William G. Scott pada tahun 1962. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang berikut, Hemhill dan Kuhn pada tahun 1995. Kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Yang pertama, terminologi kepemimpinan. Pertama, manajemen adalah inti dari administrasi dan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan adalah inti dari manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan. Yang keempat, manajemen pada hakikatnya adalah ilmu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang berikut, mitos-mitos kepemimpinan. Mitos pemimpin adalah pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan masyarakat yang dilekatkan kepada gambaran seorang pemimpin. Yang pertama, mitos David Wright. Artinya, pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan. Yang kedua, mitos deforestation. Artinya, sekali pemimpin tetap pemimpin. Yang ketiga, mitos intensity. Artinya, pemimpin itu memiliki intensitas perasaan lebih tinggi dibanding orang kebanyakan. Yang berikut atribut-atribut kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki atribut ciri atau karakter yang memang berbeda dan menonjol. Yang pertama, mumpuni. Yang kedua, juara. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, aktif. Yang kelima, walaupun tidak harus. Baik, selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Pandangan awal menurut Plato atau Yunani dalam bukunya De Republik. Yang pertama, The Philosopher's Statement. Artinya, pemimpin tipe ini dibutuhkan untuk menjalankan pemerintah secara cerdas dan bijaksana. Yang kedua, The Military Commander. Artinya, pemimpin ini dibutuhkan untuk mempertahankan negara dan melakukan penyerangan jika diperlukan. Yang ketiga, devotionisme. Artinya, pemimpin tipe ini dibutuhkan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat atau warga negara. Baik, yang berikut tipe-tipe pemimpin kontemporer. Yang pertama, pemimpin kelompok. Yang kedua, pemimpin siswa. Yang ketiga, pemimpin publik. Yang keempat, pemimpin perempuan. Baik, penjelasan yang kedua itu teori dalam kepemimpinan. A. Teori klasik. Teori klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pimpinan. Seorang pemimpin tentu harus paham mengenai teori kepemimpinan supaya nantinya memiliki referensi dalam menjalankan sebuah organisasi yang dikelolanya. Beberapa teori klasik antara lain, yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Yang kedua, teori kepemimpinan situasi. Yang ketiga, teori kepemimpinan kelompok. Baik, selanjutnya
teori kontingensi. Istilah kontingensi mengacu pada ide bahwa keputusan harus disesuaikan dengan kondisi unik dari setiap situasi. Teori ini diakui bahwa setiap organisasi adalah unik dan menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga tidak ada pendekatan manajemen yang bisa diterapkan secara universal. Yang kedua, ada beberapa teori kontingensi yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama, teori kepemimpinan kontingensi. Yang kedua, teori struktur organisasi kontingensi. Yang ketiga, teori kontingensi teknologi. Yang keempat, teori desain sistem kontingensi. Baik, yang berikut C. Teori kontemporer. Teori kontemporer adalah pendekatan modern terhadap kepemimpinan yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan bisnis saat ini. Teori kontemporer merupakan kepemimpinan yang menghadapi pemahaman orang di zaman sekarang tentang kepemimpinan. Salah satu contoh dari teori kepemimpinan kontemporer adalah teori servant leadership. Teori ini menekankan pada pelayanan kepada orang lain sebagai inti dan pendekatan ini mungkin akan lebih memperhatikan karyawan, memberikan dukungan pada pengembangan karir mereka, dan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Teori kontemporer telah muncul sejak tahun 1980-an dan fokus pada kepemimpinan sebagai proses rasional dan dinamis. Mereka menekankan pentingnya kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi, berkolaborasi, beradaptasi terhadap perubahan. Teori-teori tersebut antara lain, yang pertama, kepemimpinan transformasional. Yang kedua, kepemimpinan situasional. Yang ketiga, kepemimpinan otentik. Yang keempat, teori pertukaran pemimpin anggota. Bagian berikut, bagian yang ketiga, peran kepemimpinan dalam organisasi. Pentingnya pemimpin dalam organisasi. Seorang pemimpin juga menjadi seorang yang menuntut anggota organisasinya untuk tetap berada di jalur dan sesuai dengan tujuan. Yang berikut, fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mengarahkan, motivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Yang berikut, peran pemimpin dalam membawa perubahan. Pemimpin dalam membawa perubahan organisasi. Dijelaskan peran pemimpin dalam perubahan sebagai berikut. A. Pemimpin sebagai penuntut arah, maksudnya pemimpin adalah seorang yang bertanggung jawab untuk menggerakkan organisasi ke arah yang benar. B. Pemimpin adalah juru bicara, artinya pemimpin berperan sebagai penasihat, juru bicara sebagai negosiator terhadap bawahannya. C. Pemimpin sebagai agen perubahan dan posisi untuk masa yang akan datang. Pemimpin mempunyai pengaruh besar dalam mengambil keputusan untuk berubah. Baik, inilah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.